到你 everyday， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Juar, ayo kita bicarakan. Bicaralah. Kau serius mengira kalau aku dan Jojon ada apa-apa? Kau serius mengira aku dan Tangce kerjasama untuk bisa merampas rumahmu? Kelihatan saja kalau aku ini orang yang berani. Tapi sebenarnya dalam hati sangat rapuh. Setelah putus dengan coaching, aku seperti trauma dan takut sekali menjalani hubungan. Apa kau pernah mencintaiku? Kalau aku tidak mencintaimu, aku tidak akan mengujimu. Lalu kenapa kau tidak berani publikasikan pernikahan kita? Di bawah alam sadar, aku ingin sekali dikagumi oleh banyak wanita. Banyak disukai oleh wanita. Makanya kau menerima Jojon. Aku tidak menerimanya. Paling cuma menyukainya saja. Memangnya menyukainya saja? Itu bukan selingkuh. Aku tanya lagi padamu. Menurutmu, sifat kita berdua ini apakah cocok untuk pernikahan? Aku pernah merasa cocok. Makanya terus berusaha untuk mengubah diriku sendiri. Aku juga. Aku juga terus berusaha. Aku berharap bisa ada perubahan. Aku begitu berharap kita berdua bisa seperti pasangan suami istri yang normal. Melewati hari-hari yang normal bersama.
Tapi kau terlalu tidak meyakinkan. Aku sifatnya juga keras. Lebih mementingkan keadilan daripada keuntungan diri sendiri. Sepertinya sangat jauh berbeda. Dan aku tidak bisa lagi. Pernikahan seperti ini, apa kita masih bisa melanjutkan? Aku tidak tahu. Mungkin hanya dengan berpisah, kita berdua akan lebih lega. Baiklah, kita akan berpisah. Agar kita semua sama-sama lega. Orang tua kita bagaimana? Seperti biasa. Lakukan dulu saja baru kita bilang. Besok saja. Aku ingat saat kita ke catatan sipil menerima buku nikah. Pakaiannya sama seperti hari ini. Tidak disangka berpisah lebih cepat daripada menikah. Saat kita mau menerima buku nikah, muka kita cemberut sekali. Orang lain pasti mengira kita datang untuk berpisah waktu itu. Begini bagus juga. Kedepannya kau tidak perlu buru-buru pulang untuk masak untukku. Ya? Juga tidak perlu menemaniku sampai larut malam. Kalau kau menyetir juga, kau harus lebih hati-hati. Parkir saja kau belum bisa. Kartu air, listrik, dan gas ada di laci dekat ranjang. Kalau sudah habis jangan lupa diisi. Aku ada masak beberapa makanan di dalam kulkas. Juga sudah cuci beberapa buah-buahan. Kau harus cepat menghabiskannya, jangan sampai rusak. Kedepannya kau harus bisa lebih lembut terhadap suamimu yang berikutnya. Jangan sedikit-sedikit main tangan. Hah? Masih bilang aku. Kau juga. Kedepannya kalau pikir apa kau harus memberitahu sesuatu, jangan menyembunyikannya. Minta orang untuk menebak. Jangan sering-sering minum minuman ringan. Minum saja air berkarbonasi. Harus sering berolahraga juga, ya. Kondisi ibumu kurang sehat. Sering-seringlah pulang untuk menemaninya. Iya, aku tahu. Lenganmu masih sakit tidak? Sudah tidak sakit. Pulang.也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲，你的温柔永远都不会给。小姐, kalian berdua benar sudah berpisah.
Tidak akan kau tunda. Tidak. Menikah tidak diskusikan dulu dengan kami, berpisah pun begitu. Semua tidak kau bicarakan dengan kami. Kenapa? Kenapa kalian berdua ini sangat keras kepala? Kalian ini memikirkan perasaan kami tidak? Kalian berdua kenapa begitu egois? Bukan begitu, Ayah. Nikah atau pisah, semua urusan kami. Apa hubungannya dengan kalian? Kalau sudah tidak ada perasaan, kenapa harus dipaksa untuk bersama? Kau masih merasa benar? Memangnya aku salah? Ayah... Kau keterlaluan. Kau... Pergi. Pergi sekarang juga! Kau ini dibilang suruh pergi. Hei, apa yang kau lakukan? Suamiku, sudah, jangan begitu. Sudah, jangan begitu ya. Sudah, tenangkan dirimu, tenang. Kau bilang biarkan kalian berdua diskusi dulu. Diskusi itu biar bisa rujuk kembali. Kenapa diskusinya malah berpisah, ha? Hal itu serius sekali. Kalian berdua kenapa melakukannya? Kalau bersama tidak cocok, dipaksa juga tidak ada artinya. Tapi harus diskusi dulu dengan kami. Kami juga masih ada di Beijing. Kalau aku diskusi dengan kalian juga tidak akan setuju. Apa gunanya diskusi dulu? Kau, anak ini. Kenapa kalian berani sekali? Kalian itu. Pergi. Pergi. Aku tidak punya anak sepertimu. Sudah. Aku sudah berpisah dengan Sauce. Sekarang aku tidak bisa jadi anak kalian juga. Iya, kau pergi sekarang juga. Jangan pernah kembali ke rumah. Hei, tenang sedikit. Kau ini. Cuer, dengarkan ibu. Cuer, ibu beritahu ya. Masih ada kemungkinan untuk rujuk kembali, tidak? Tidak. Kalaupun aku mau, dianya belum tentu mau, Bu. Kalian kenapa semua marah-marahnya denganku? Ya ampun, kau ini. Ini ke depannya, kau mau bagaimana? Kau benar-benar membuat ibu khawatir. Kau jadi anak. Saat menikah sama sekali tidak memberitahu kami. Berpisah juga tidak memberitahu kami. Hah? Kau masih menghormati kami sebagai orang tuamu? Terlalu dimanja, makanya seperti ini. Pokoknya sekarang kami sudah berpisah. Bisa terima tidak itu urusan kalian saja. Aku tidak mau peduli. Kedepannya lihat saja nanti. Hei, tunggu dulu. Rumah yang dibelikan, kembalikan. Itu punya Osoce, dia belikan untuk istrinya. Kau tidak berhak untuk tinggal di sana. Aku pasti kembalikan. Aku sudah tidak bersamanya. Mana mungkin aku ambil rumahnya. Aku bukan orang yang serakah. Cepat kembalikan. Kenapa? Kenapa harus kembalikan? Kenapa anak kita menikah dengannya sia-sia? Itu dibelikan oleh Osoce. Sekarang dia sudah bukan istrinya lagi. Dia tidak berhak tinggal di sana. Tetap tidak Jangan boleh. Jangan bicara. Kalau bicara lagi, kau juga pergi. Halo? Cece, sekarang aku sudah mendapatkan uangnya. Nanti aku transfer ke rekeningmu ya. Setelah kau kasih lihat istrimu, kau transfer lagi ke rekening ibuku ya. Selesai sudah masalah ini. Tidak ada apa-apa kan? Tidak usah. Pernikahannya sudah selesai. Jangan bercanda terus, bisa tidak? Sekarang cepat kirim nomor rekeningmu kepadaku. Serius? Serius? Kau sekarang ada di mana? Tunggu aku di samping Sungai Hujang. Kau jangan macam-macam ya. Kalau mau lompat, tunggu aku dulu. Bawa 2 botol ya. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku tidak akan melompat ke bawah. Sebenarnya karena apa? Karena dia sudah tahu kalau aku mau menguji dia dengan caramu itu. Mendengar kata-katamu, aku jadi orang yang bersalah kalau memang seperti yang kau bilang. Aku tidak menyalahkanmu. Memang tidak bisa menyalahkanku. Tapi bagaimana dia bisa tahu hal ini? Dia membantuku bayar hutang. Dia ingin menggadaikan toko dia. Yao Tiantian mau cari kesempatan dari itu, tapi tidak punya uang. Maka dia pinjam sama Chow Fan. Tapi ketahuan semua. Ini benar-benar keterlaluan. Di mana Yao Tiantian berada selalu saja ada masalah. Kali ini benar-benar sial. Memang aku berhasil menguji Cuar. Lalu aku kehilangan dia. Cece, kalau kau sungguh mencintainya,
Aku akan cari cara lagi biar kau bisa mendapatkan dia kembali. Hah? Tidak akan bisa. Dia sudah tahu masalah aku dengan Cho Chun. Dia tidak bisa memaafkanku. Kau dan Cho Chun memangnya ada apa? Kau sudah menyentuh Cho Chun ya? Kalau sudah, aku pasti merasa bersalah. Masalahnya dari awal menyentuh jarinya saja tidak. Kalau begitu kenapa mencurigaimu? Karena si Tangce brengsek itu. Dia mengambil fotoku ke kamar Cho Chun dan menunjukkan pada Chiang Chuer. Hal ini aku bisa menjadi saksimu karena kau tidak bersalah. Tapi jangan-jangan kau ke sana saat malam hari ya? Mana ada yang percaya kalian tidak melakukan apa-apa? Aku sungguh tidak melakukan apa-apa. Chuer, sudah. Jangan minum lagi, sudah. Jangan pedulikan aku, sudahlah. Hari ini hariku berpisah, aku mau merayakannya. Sudah, kau jangan minum lagi. Kau sudah minum terlalu banyak. Kalau kau tidak mau minum, ya sudah. Jangan pedulikan aku. Sudah sana. Sudah. Sudah. Kenapa ini? Sudah. Dia dan Oh Soji. Jangan sebut namanya. Ini adalah titik tiada. Mereka berdua berpisah. Berpisah? Benarkah? Oh Soji merusak hubunganku. Dia sendiri juga jadi berantakan. Itu namanya karma. Ih, kenapa kau bicara seperti itu? Sudah. Tidak, benar yang dia bilang, ini adalah karma. Pau Soja kelihatannya dia seperti pria sejati, tapi sebenarnya dia itu pria yang sangat jahat. Dia mempermainkan aku. Dia itu licik sekali. Sudah, kita jangan bahas dia lagi ya. Jangan bahas lagi. Menurut kalian bagaimana aku mengerjakan pekerjaanku sebagai istri? Setiap hari begitu pulang kerja lalu pulang ke rumah, aku cuci baju dia, masak, seperti ibu-ibu saja. Aku cuci kaos kakinya, celana dalamnya. Menurut kalian, apa bagusnya Cho Chun itu? Bukannya dia hanya cantik saja. Memangnya cantik itu bisa dimakan? Aku paling benci orang cantik seperti dirimu. Sudah. Lagi-lagi Cho Chun. Dia itu benar-benar membawa sial. Sudah, Chuer. Sudahlah, dia juga tidak ada apa-apa dengannya kan? Sudah, kau tidak usah pikirkan. Tenang ya. Dia selingkuh secara perasaan. Selingkuh secara perasaan lebih keterlaluan daripada selingkuh berhubungan badan. Menjijikan. Menjijikan. Sudah, hati-hati. Sudah. Oh, Soji itu memang keterlaluan. Demi orang seperti dia, kita jadi repot seperti ini. Benar-benar tidak layak. Sudahlah, ya. Jangan dipikirkan. Cece, kau jujur saja padaku. Kau suka ya dengan Cho Chun? Suka. Tapi tidak berpikir macam-macam. Kau bicara seperti ini, mau aku memujimu bermoral atau mau aku bilang pengecut? Sama sekali tidak bermoral, juga bukan pengecut. Aku ingin saja punya sahabat wanita, tidak lebih dari itu. Kau berhubungan dengan Cho Chun. Tidak jadi masalah buatku. Tapi Chiang Chuer rekomendasikan Tangce ke perusahaan. Kau bilang dia selingkuh. Ini tidak masuk akal. Aku dan Cho Chun terjadi setelah mengenal Chiang Chuer. Sementara dia dan Tangce memang sudah mantan sebelumnya. Ini sudah jelas, benar-benar berbeda. Terus saja kau berpura-pura. Chovan dan Mai Siohe sudah bilang, sejak kau mendapatkan penghargaan periklanan, kau jadi benar-benar berbeda. Bilang apa lagi? Tidak bilang apa-apa lagi, aku juga merasa kau telah berubah. Kau jadi tidak sabaran. Dulu kau masih bisa bersyukur saat Chiang Chuer baik padamu, masih bisa menghargai perasaan masing-masing. Setelah mendapat penghargaan itu, kau merasa Chiang Chuer tidak akan meninggalkanmu. Kau sangat sombong. Hei, apa kau merasa sudah sukses ya? Makanya kau sekarang sudah berubah. Aku ini adalah temanmu. Tidak boleh lihat perempuan. Memang seperti itu orang yang sudah sukses menganggap semua perempuan menyukaimu. Kalau sikapmu seperti itu, jelas salah. Siapa yang salah, siapa yang benar tidak penting. Sudah bisa juga kan? Sifat dia juga tidak baik, tidak cocok denganku. Sekarang berpisah juga bukan hal yang besar kan? Lelaki yang sudah berpisah juga lebih populer. Kau tidak merasa kata-kata ini sangat berlawanan dengan hatimu? Sama sekali tidak. Semua itu keluar dari lubuk hatiku.
Aku tidak akan membujukmu lagi. Siapa yang sedih, dia tahu sendiri. Ayo, apa itu? Seperti sudah mabuk gitu. Ayo, soalnya. Cantik, senang ya mainnya. Siapa kau? Siapa? Kita mau ngobrol nanti juga tahu. Atau kita duduk di meja sana ya. Buka ruang pribadi saja kau tidak sanggup. Tapi mau berkenalan dengan wanita. Buat apa buka ruang pribadi? Kalau buka ruang pribadi tidak akan bisa bertemu dengan kalian yang cantik, betul kan? Joar, ayo kita pulang. Tian-Tian, kita tidak lanjut lagi. Ayo kita pulang saja. Mau kemana? Baru mau senang-senang. Ayo kita main ke sana ya. Ayo. Mau apa kau? Lepas. Menurutmu apa? Mau apa? Ini nih. Mau apa? Menurutmu apa? Sudah, jangan begitu. Awas. Kau curang aja. Enak aja. Sudah, berhenti. Rasakan ini. Sudah kau pulang saja. Aku tidak apa-apa. Aku akan menemanimu. Sudah cepat pulang sana. Halo? Iya, ini aku. Apa? Kantor polisi? Saat pisah aku bilang apa padamu? Aku bilang kau harus lebih lembut. Kau sendirian melawan 4 orang. Kau pikir kau ini Bruce Lee versi wanita apa? Bisa tidak jangan cerewet lagi? Kalau bisa, aku juga tidak mau minta tolong padamu. Sudah, Cuar, jangan banyak bicara lagi. Kalian berdua jangan banyak bicara. Ini mungkin kesempatan untuk kalian berdua. Kesempatan apanya? Sudah tidak ada kesempatan. Kau juga sudah dewasa. Kedepannya perhatikan kelakuanmu. Jangan sedikit-sedikit berkelahi. Untung polisi cepat datangnya. Kalau tidak, aku akan mencarimu. Pergi ke rumah sakit. Kau pikir semua orang seperti aku? Selalu mengalah denganmu? Jangan bercanda kau ya. Kau yang mengalah. Memangnya kau bisa menang melawanku, ha? Bisa, biasa saja melawanmu. Kau dipukul seperti apa? Itu 4 orang. Memangnya kau sendiri bisa melawan 4 orang? Cuar, jangan banyak bicara lagi. Ayo pulang. Tunggu sebentar. Kenapa? Kalau ada waktu ke kantor manajemen properti, aku mau kembali ke rumahnya padamu. Kau jangan bercanda. Kau cepat pergi sana. Sana. Ayo, boleh juga. Ternyata kau berani ya. Pria sejati versi wanita. Benar pria sejati. Ayo. Kau ini bodoh atau apa? Rumahnya mau dikembalikan. Itu rumahku. Suka-suka aku mau kasih siapa? Jangan-jangan kau ini otaknya jadi bodoh karena habis berkelahi. Kalau dia kembalikan rumahnya, kau mau terima? Mau? Aku sudah keluar uang kan? Kenapa kau teriak-teriak padaku? Sudah kau pergilah. Aku mau sendiri. Baiklah, aku langsung pergi ya. Sebelum aku pergi, aku mengingatkanmu. Jangan melakukan hal yang bodoh dan membuat dirimu sendiri menyesal seumur hidup. Hal yang kusesali sudah banyak. Tidak masalah tambah 1 lagi. Baik. Kau ini benar-benar keras kepala. Kembalikan tasku. Makanlah sedikit. Atau minumlah sedikit, ini. Memangnya layak demi dia kau seperti ini? Hah? Dia sudah berpisah denganmu. Dia juga kelihatan tidak apa-apa. Coba sekarang lihat kondisimu. Untuk apa kau bersedih untuk dia? Memangnya dia bersedih untukmu juga? Tidak peduli kau mau mendengarkan aku atau tidak, aku tetap harus bilang. Rumah itu kau tidak boleh mengembalikan padanya. Kau dengar tidak? Kau pikir baik-baik sendiri. Ingat ya, kau harus makan. Kak Cia. Cuocun. Aku sudah pisah dengan Cuer.
Kacia sekarang sudah bebas. Kau mau jadi pacarku? Kau terlalu banyak minum. Aku tidak banyak minum. Aku mau jadi pacarmu. Aku baru mengambil keputusan tadi. Kacia, aku tahu berpisah adalah hal yang sangat menyakitkan. Kau sekarang hanya ingin mencari pelampiasan untuk melupakan semua itu. Bukan pelampiasan. Aku sudah tidak punya apa-apa. Aku hanya ada kamu, adik yang baik. Kau jadilah pacarku ya. Kacia, jangan sembarangan. Kau sudah banyak minum. Ini sudah tengah malam. Kamu aku jawab apa? Kau jawab saja. Kau bersedia jadi pacarku. Kau mau tidak, ha? Kacia, kau sudah terlalu banyak minum. Sebaiknya cepat pulang. Dengarkan kata-kataku ya. Ya sudah. Malam ini kau pikirkan baik-baik ya. Besok aku menemuimu. Halo? Halo? Kacia sepertinya terlalu banyak minum. Cepat aja kondisinya. Halo, Aiwa. Aku juga tidak tahu di mana. Hei, dengar ya. Besok bawa aku ke rumah sakit. Tulangku sudah mau retak semua. Kenapa sekarang kau berat sekali? Minum sedikit saja sudah mabuk. Hah? Kalau seperti ini terus, itu bisa mencelakaiku. Setelah kau minum, jangan telepon aku. Hah? Hei, kau muntah. Kau muntahi badanku. Ini menjijikkan. Oh saja, kau muntah di badanku. Kau gila ya? Hah? Kau sudah muntahiku. Bau. Muntahkan semuanya. Menjijikkan. Kau selalu menyusahkanku. Hah? 心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈，你说的爱我一直在拼命的追。也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪。没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲，你的温柔永远都不会给。 Istriku. Hei, apa-apaan kau? Hah? Hei. Istriku, buatkan aku teh. Buka matamu. Hah? Coba lihat siapa aku. Kenapa kau belum pergi? Pergi sana. Kau masih punya hati nurani? Pergi. Hah? Aku yang menggendongmu. Kau yang muntahi semua badanku. Kau tahu tidak? Kau juga muntah di leherku. Kenapa? Malam ini aku tidak akan pergi. Tidak ada tempat tidur untukmu di sini. Aku di kamar, kau tidur di sofa. Sudah ditentukan. Ya sudah. Hah? Sengsara? Sengsara. Sekarang sudah tahu kan bagaimana susahnya tidak punya istri? Semuanya akan lewat nanti. Masih keras kepala. Hah?
Sudah sadar? Sudah. Kalau begitu bangun. Duduklah. Ada yang mau kutanyakan. Malam ini kau minum begitu banyak, iya kan? Kau menelpon ke Jojun, tidak ada habisnya. Mengganggu orang lain saja. Menurutmu, kalau aku dengan Jojun bagaimana? Kau gila ya? Apanya yang kau dengan Jojun? Memangnya dia mau padamu? Aku tahu kalau Jojun menyukaiku. Menyukai seperti apa? Hah? Suka seperti apa? Memangnya rasa suka itu ada berapa macam? Suka itu ada banyak macam. Kira-kira bisa dibagi jadi 4 macam. Pertama, suka tidak terbatas. Seperti kemarin, aku suka dengan Jojun. Kedua, suka yang bertujuan. Seperti Yo Tian-tian suka dengan Jovan. Ketiga, suka tapi hanya main-main. Bersama tapi tidak bermaksud untuk jangka panjang. Contohnya seperti Yo Tian-tian bersama Lohu. Keempat, seperti Jovan. Dia bisa membedakan dengan jelas suka dan orang yang dia ingin nikahi. Oh, kalau begitu rasa suka Jojun itu yang mana? Jojun menyukaimu seperti macam yang mana? Kalian berdua, semuanya ada sedikit. Tapi aku beritahu ya, kalian tidak akan bisa bersama. Kenapa? Kau tidak merasa Jojun menyukaimu seperti hubungan seorang kakak dan juga adik? Tentu saja tidak. Kau tidak merasa. Cece, aku beritahu ya, aku bukan tipe dia. Kau juga bukan. Jojun dan Kuo-jing tipe orang yang sama. Kau tidak akan bisa menjinakkannya. Pokoknya sudah jelas, Jojun itu suka padaku. Kau harus mengakui itu. Dari mana kepercayaan dirimu yang seperti itu? Puas dengan diri sendiri, kenapa bisa begitu? Hati wanita seperti jarum di dasar laut. Ini pepatah yang sudah lama, tidak jujur. Kuo-jing juga begitu. Saat menyukaimu sepertinya sangat tulus. Saat menyakitimu, memangnya dia bicara denganmu? Tidak kan? Jiang Chuer, kelihatannya galak denganmu. Banyak permintaan. Tapi benar-benar menyukaimu. Jojun, gadis yang seperti apa? Aku saja belum memahami semuanya. Kau sudah merasa bisa menjinakkannya. Semalam aku menelponnya, dan dia tidak menolaknya, kan? Bukan berarti menyetujui permintaanmu. Dia hanya butuh waktu sendiri agar bisa dipertimbangkan baik-baik. Ya sudah. Oke. Jangan belum ada apa-apa, kaku sudah seperti benaran terjadi. Malam ini kau menelponnya, bicara sembarangan. Memangnya benar kau mau bersamanya? Atau melampiaskan padanya untuk melupakan Jiang Chuer? Halo, ada bunga mawar? Ada? Anda mau yang seperti apa? Untuk melamar atau untuk kencan? Satu mawar menandakan segenap hati. 如果幸福必须要定义，只为曾经那一点点勇气。也许我们还有默契，共同对抗着信任危机。 Kaki ya, untukmu. Terima kasih. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku tahu kalau semalam aku mendadak untuk menelponmu. Dan hari ini aku sengaja datang untuk mengutarakan perasaanku. Aku yakin kau juga sudah memikirkan semalaman. Aku berharap hari ini kau bisa memberiku kabar baik. Kaki ya, aku... Halo, Anda Direktur O. Dia, siapa dia? Halo, aku Kau Xiang. Dia suamiku. Kau bercanda kan? Kalau kau mau menolakku, tidak perlu pakai cara seperti ini. Aku tidak bercanda.
Sebenarnya, kita berdua juga menikah secara tersembunyi. Direktur O, soal ini... Kau diam saja. Biar dia yang bicara. Kalian bicaralah. Kak Cia, aku terus menyembunyikannya dari kalian. Itu memang salahku. Aku benar-benar minta maaf. Kak Cia. Kak Cia. Dengarkan dulu penjelasanku. Ya sudah, coba jelaskan. Kau kira aku baru kenal dengan kau siang ya? Aku tidak akan percaya kalau kalian benar-benar sudah menikah. Sungguh kamu aku menunjukkan buku nikahnya padamu? Kami yang biasa disebut begitu lulus langsung menikah. Kami sudah pacaran 3 tahun. Sudah diakui semua orang bahwa kita cocok. Sampai saatnya kelulusan, kita melihat teman-teman sekitar mulai berpisah karena jarak jauh dan tujuan yang berbeda. Kita berdua menyembunyikan dari orang tua kita lalu menerima buku nikah. Kau benar-benar hebat. Hebat? Harusnya bodoh karena terlalu mudah. Begitu dapat buku nikah sudah menyesal. Dia mau tinggal di Shanghai. Aku ingin ke Beijing mencari masa depan. Lalu kami berdua pun mulai bertengkar. Akhirnya, aku membereskan barangku dan datang ke Beijing. Dia menetap di Shanghai. Kita mulai terpisah karena jarak. Lalu, aku datang ke Beijing sendirian. Tidak kenal dengan siapapun. Kau juga mengerti betapa susahnya mau terkenal di bidang ini. Setelah itu aku mengenal Kak Acang. Dia juga mengajakku untuk kenalan denganmu. Tidak peduli kau percaya atau tidak. Aku memang benar pernah menyukaimu. kau tidak perlu bicara seperti ini untuk menghiburku. Tidak. Saat itu, hubunganku dan suamiku sangat buruk. Dia menelponku setiap hari, mendesakku untuk kembali ke Shanghai. Bahkan bilang kalau aku tidak akan sukses di sini. Sebenarnya aku lumayan keras kepala. Semakin dia bilang begitu, aku semakin mau membuktikan padanya. Makanya kau manfaatkan aku. Aku tidak bisa apa-apa kalau kau berpikir begitu. Tapi di saat aku tahu kau punya pacar, hatiku sepertinya lega. Rasa bersalah itu sudah berkurang. Aku jadi merasa tidak punya beban. Kak Cia, kau mengangkatku, membantuku. Aku berterima kasih dan ingin balas budi. Hari itu, kau merayakan ulang tahunku. Aku terharu. Aku mana tahu, suamiku terbang dari Shanghai dan terbang kemari. Dia bilang melepaskan segalanya di Shanghai lalu menemaniku di Beijing. Menurutmu, aku harus bagaimana? Sudah ketemu kerjaan selanjutnya? Setelah iklan kita yang kemarin, sudah ada manajemen yang menemuiku. Mereka mau mempromosikanku untuk iklan dan drama. Aku sudah putuskan untuk tanda tangan kontrak dengan mereka. Itu bagus. Aku mau bertanya padamu. Dan tolong jawab dengan jujur. Iya. Apa kau pernah mencintaiku? Pulanglah. Kak Cia. Jangan menangis.
Yang harus menangis itu adalah aku.平息，躲在角落里暗自反省，只能离开我的 darling。还有很多事没和你说清。Direktur Chow, ada instruksi apa? Hanya pemberitahuan saja. Komentar Yachun sudah keluar dan besok kita harus mengadakan rapat. Siapa yang membawa komentarnya ke sini? Siapa lagi menurutmu? Kalau begitu sebutkan saja nomor penerbangannya, biar aku yang menjemputnya. Tidak perlu. Sioho sudah membawa supir ke sana. Bukan, kenapa sekarang dia rajin sekali? Kau ini kenapa cerewet sekali ya? Besok siang rapat, tidak boleh telat. Iya, kau tenang saja. Licik sekali Mas Sioho itu. 留下的只有回忆，不断在眼前播映。可是爱一直都没苏醒。没有你的夜晚那么冷清，再也没有人问一问我的处境。Halo, kau di mana, ha? Di rumah. Kau 2 hari ini kenapa tidak masuk kantor? Suasana hatiku buruk sekali. Aku mau menyendiri sebentar. Aku mau memberitahumu. Komentar dari Yachun sudah keluar. Besok siang kita rapat. Jam berapa? Jam 10. Halo. Ada apa ini?你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美。不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。有什么能再和你作对？一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还
寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤。